Josie ikut Charletti. Oh, Tapi hari ini masih di Amerika. Ya, belum pulang ya. Belum. Lu kasihan Sarden. Jangan tadi ya. Baiklah, acara pada hari ini akan segera kita mulai. Itu izin ya. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Joyce Wisodelubayang, yang kami hormati ibu-ibu para sesepuh, Ibu Ustazah Aziza, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Mohon maaf. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara halal bihalal pengajian muslimah kawanua kita pada hari ini. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai acara ini dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara ini akan kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Misna Nur Hamidin dan terjemahan oleh Ibu Atik Masloman. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha besar benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Isna dan Ibu Ati. Semoga apa yang kita dengarkan tadi mendapatkan menjadikan pahala kepada yang membaca dan kita yang mendengarkan. Amin. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari Sohibul Bait yang terhormat Ibu Joyce Ansori Rubayan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati Ibu Ustazah Aziza, Ibu-ibu, kita sudah menamakan grup ini Wanita Kawanua Muslimah. Iya ya. Pengajian Muslimah, Wanita Muslimah kawan. Pengajian Muslimah Kawanua. Ini kan Bu, kita kumpulan dari ibu-ibu. Biasanya kan orang Manado Kawanua tuh Kristen, tapi kan kita banyak juga yang Muslim Bu. Ya kita sepakat kita bikin yuk perkumpulan biar kita semakin bersilaturahmi. Nah, baru 2 kali ini, yang hari bulan lalu. Sebelum puasa kita di sini juga. Ini yang kedua sekalian halal bihalal. Ibu-ibu katanya berharap tiap bulan akan diisi. Kemarin sih kita mau ada pengajian rutin seperti kita di musola. Ibu-ibu baca Al-Quran, nanti Ustazah Nur Hayati, terus nanti ada tausiah ganti-ganti seperti itu ya. Nah ini kita halal bihalal, alhamdulillah. Memang sih pesertanya segini-segini aja Bu, paling 40 ya. Ya kurang lebih lah seperti gini. Dan komunitas kita tuh ada, kalau orang Minahasa asli tuh mualaf, tapi yang muslim memang muslim
namanya komunitas Jawa Tondano Bu. Mereka turunan Kiai Mojo dan mereka membentuk satu perkampungan namanya Jawa Tondano. Nah, ini ikut grup ini juga, jadi alhamdulillah Bu bisa bergabung. Kalau di Tondano namanya halal ketupat ya. Ada setelah lebaran, hari lebaran ada seminggu kemudian hari raya ketupat. Itu tradisi ya. Nah, kita sih di sini apa aja lah namanya, yang penting kita silaturahmi. Nah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapat keberkahan dari Amin. Allah. Untuk itu kita mohon dari Bu Sasa untuk memberikan sedikit pencerahan tausiah untuk makna halal bihalal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Joyce. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki acara utama, yaitu hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Azizah. Dan sekaligus kami mohon nantinya berkenan untuk membacakan doa kepada kita semua, lebih khusus kepada yang tersayang Ibu Joyce Membayar untuk kesambungan beliau. Kepada Ibu Ustazah Azizah kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yad diyafatan li'ibadihi as-salihin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin wa imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat-tabi'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Shadaqallahul azim. Kita banggakan, kita cintai Sahibul Bait, Ibu Hajah Joyce beserta keluarga besarnya, para ibu-ibu pengurus majelis taklim pengajian Muslimah Kawanua. Aku salah, maaf ya, pelan-pelan ngomongnya. Semua yang hadir, insya Allah semuanya di dalam kasih sayang Allah SWT. Amin. Yang solihah, yang cantik-cantik, yang insya Allah turut disayang oleh keluarga dan disayang juga oleh Allah dan Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, paling utama kita mengucap syukur kepada Allah. Syukur tidak pernah luntur. Puji yang paling tinggi kepada Ilahi Rabbi, pengenggam alam semesta raya. Salat berkah salam semoga tetap terlimpah untuk insan teladan sepanjang zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ibu kita sudah menyelesaikan ibadah Ramadan kita. Semoga menjadi catatan inventaris amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan kita bisa menikmati hidangan ilahi di tahun Ramadan mendatang 1447 Hijriah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kembali Ramadan Bu ya. Masih ingat Ramadan Bu? Ya, Insya Allah. Dan sehat Insya Allah ya. Bu Joyce juga sehat selalu Ibu, semangat Bu. Insya Allah dengan doanya nih Ibu yang solihah, beliau diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, keafiatan, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah Ramadan kita menikmati indahnya Idul Fitri, Id kembali fitri suci, kembali suci. Kenapa pun jadinya Idul Fitri? Karena dosa-dosa kita selama Ramadan dilebur oleh yang namanya wajib. Yang pertama yang wajib itu puasa, yang kedua zakat fitrah, yang sunnah-sunnahnya tadarus, tarawih. Nah, aktivitas selama Ramadan melebur dosa kita kepada Allah. Itu disempurnakan dengan adanya Lebaran Idul Fitri, bersalam-salaman, memberi dan meminta maaf, maka kita kembali Id. Ya Bu ya, Id kembali fitri suci, kembali suci insyaallah lahir dan batin. Maka ucapan Idul Fitri atau halal bihalal, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah Ramadan kita. Bukan taqabbalallahu minni Bu, Islam itu kebersamaan. Islam itu Ibu kekitaan, kekamian, bukan keakuan. Makanya doanya Bu dijamak. Taqabbalallahu minna bukan minni. Jadi harapan saya
harapan ibu kita semua, semoga Allah menerima ibadah Ramadan kita. Semoga kembali suci, fitrah, seperti ibu kita dulu melahirkan tanpa dosa dan noda. Makanya ibu-ibu kalau lebaran tuh ada mukanya ceria, cerah tuh Bu ya. Berarti Bu madrasah Ramadannya sukses. Ada yang mukanya kusut Bu mikirin utang. Nah, tapi kalau ibu kawan-kawan nggak ada utang ya Bu, malah banyak tagihan insya Allah Bu ya. Jangan lagi tapi banyak lagi tagihan insya Allah Bu ya. Ada yang mukanya maaf ibu kusam. Kenapa ibu? Karena kemarin Ramadannya kurang sukses ya Bu. Atau banyak problem yang dia pikirkan sehingga mukanya gak cerah ya. Alhamdulillah hari ini mukanya cerah-cerah semua. Insya Allah Ramadannya sukses. Amin ya rabbal alamin. Aidin wal faizin Bu. Faizin itu menang. Faizin itu sukses. Bukan sukses mobil baru, rumahnya ibu serba baru, serba lux, furniturnya bukan ibu. Tapi faizin ini mustaghfirin, orang yang dapat ampunan Allah. Maka kata Nabi, Bu, beruntunglah umatku, Ramadannya pergi, dosanya juga ikut pergi. Itu orang gak beruntung kata Nabi, Ramadannya pergi, dosanya masih tetap di dalam dirinya. Berarti dia tidak izin ya Bu ya. Kemudian ibu ada doa selanjutnya, wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga setiap saat pada kewajiban. Apa itu Bu? Nilai-nilai Ramadan kita bawa sepanjang masa sampai ketemu Ramadan tahun mendatang. Apa sih Bu nilai Ramadan? Ada kesabaran. Orang puasa itu harus sabar, nahan emosi, disiplin sholat, disiplin makan. Bagus tuh Bu tuh. Ibu saking semangatnya Bu, belum isya udah naruh sejadah. Titip sejadah Bu sama marbot di masjid Bu ya. Pak, ntar saya digelar di sebelah ini. Mudah-mudahan orangnya datang. Kadang Bu sejadahnya digelar, orangnya nggak datang ya Bu. Itu kurang bagus itu. Jadi kalau memang udah komitmen, Pak saya nitip sejadah, tolong digelarin di baris ini, di sebelah kanan atau kiri, tapi harus komitmen datang. Kenapa Bu kalau nggak datang? Kasihan yang udah datang pengen nempatin sejadah orang, nggak pengen di situ takut orangnya datang ya Bu, tapi nggak ditempatin, tak kosong Bu. Jadi shopnya nggak rapi ya Bu. Pada kesempurnaan sholat kita adalah dengan shop yang rapi, shop yang rahmah. Ya. Jadi komitmennya kalau itu sejadah harus datang. Kalau halangan, kalau uzur boleh bilang, Pak mungkin besok saya nggak datang, nggak usah digelar sejadah saya. Tuh komitmennya sama pengurus masjid Bu ya, sama marbotnya itu harus seperti itu. Saking semangat ya Bu ya. Belum azan asar udah wudu. Kenapa? Mau buru puasa mau masak. Maghrib juga sama Bu ya, udah wudu, depannya udah kolam ya Bu ya, udah segala macam es campur Bu, udah wudu. Kenapa? Nanti buka langsung dibatalin, langsung sholat maghrib. Tuh Bu cakepnya tuh, disiplin ibadah, disiplin daripada kita makan minum. Apalagi Bu, kemarin kita Bu mau raqabah diawasi Allah. Walaupun ada yang namanya Bu tuh ayam panggang, orang nggak ada, kita nggak bisa makan, kita nggak mau makan. Kenapa? Kan muraqabah, dimonitor sama Allah. Itu namanya nilai-nilai Ramadan. Baik. Ibu rahimakumullah. Jadi minal aidin wal faizin bukan arti mohon maaf lahir batin bukan. Jadi minal aidin wal faizin itu kembali suci. Faizin Bu sukses jawabannya apa? Taqabbal ya karim. Terimalah ya Allah. Ya. Nah itu kalau minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin itu videonya Bu ya. Mungkin karena akhirnya itu jadi enak kali ya. Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin. Nah, tapi artinya bukan itu. Nah ini semoga kita kembali suci fitri, ibu kita udah melahirkan kita pada dosa dan noda, walaupun itu sukses. Suksesnya alhamdulillah. Baik. Di antara ibu hasil kita kemarin Ramadan al-muttaqun takwa. Takwa itu dalam surah Ali Imran 133 kata Allah Bu, alladzina yunfiquna fis-sarra wad dharra. Orang takwa itu Bu, orang muttaqin itu dia berinfak dikala hartanya sedang banyak atau hartanya sedang sedikit. Lagi jaya, lagi di atas Bu ya, punya jabatan, Bu hartanya luar biasa Bu, melimpah sampai sampai triliunan Bu ya. Dia berinfak. Oh mungkin Bu lagi nggak lagi masa-masa jaya, masa-masa sukses Bu. Dia lagi lorok Bu, mungkin udah pensiun ya Bu ya. Uangnya nggak sebanyak dulu waktu lagi sedang Bu punya jabatan, tapi dia tetap berinfak gitu. Jadi orang takwa itu kata Allah, Ibu mau lagi maaf Bu sedikit duitnya, katakanlah maaf Bu sudah pensiun, udah nggak kayak dulu mengalir terus Bu ya, tapi tetap berinfak itu luar biasa. Apalagi lagi berada. Makanya Bu kata Syekh Habib ulama besar Ibu, dermawan itu bagus dimiliki oleh orang yang kaya. Tapi lebih bagus lagi dimiliki orang yang miskin. Wah udah susah miskin masih mau infak. Udah nggak punya masih ada berinfak ya Bu ya. Kalau orang kaya berinfak wajar duitnya. Mana yang banyak buahnya. Saking
saking banyaknya banyak Bu ya. Tuh, investnya luar biasa ya Bu ya. Yang jelek itu Bu udah kayak pelit. Nah, untuk ya Bu ya. Duitnya banyak tapi pelit ya Bu ya Allah. Saya sering katakan kalau saya ceramah Bu, orang pemurah itu rezekinya berkah, urusannya mudah, keluarganya sakinah, wafatnya husnul khotimah. Amin. Insyaallah kawan-kawan gitu ya. Nah, pemurah, rezekinya berkah, urusannya mudah, keluarganya sakinah, wafatnya husnul khotimah. Tapi kalau pelit Ibu, urusannya rumit, rezekinya sedikit, rumahnya sempit, matinya kejepit. Di tanah Bu ya, dilihat kubur Bu. Kenapa Ibu? Siapa yang meluaskan saudaranya Ibu, maka tanah berkata luaskan. Orang ini dulu waktu itu suka meluaskan saudara-saudara dan teman-temannya. Tapi kalau orang suka nyempitin perasaan orang Bu, alias tidak mau berbagi, tidak mau peduli, kata tanah itu doik, sempitin. Kita himpit saja nih orang ini. Kenapa? Waktu itu bikin menghimpit hati orang dulu. Waktu itu bikin susah orang ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Dan insya Allah ya Bu ya, kita semua menjadi orang yang dermawan, orang yang pemurah. Bahasa Arabnya as-sakhi, pemurah. Kalau yang maaf pelit, al-bakhil. Bakhil itu Bu, saudaranya banyak Bu. Ada pelit, ada koret, Ibu, medit, ada gesper lebar. Karena dulu pernah jadi gesper juga punya lebar. Ada lagi Bu, buntut gasiran. Tuh, banyak Ibu namanya Bu ya. Koret. Aduh, ada lagi pantat kuning Bu. Itu kata orang Betawi Bu, pantat kuning. Ya Allah ya Bu, kata Rasulullah, orang yang bakhil itu jauh dari Allah, dibenci Rasulullah, dicintai neraka, dibenci surga. Itu orang bakhil al-bakhil. Sekarang kita balik, as-sahi orang pemurah Bu, qaribun min Allah, dicintai Allah, dekat sama Rasulullah, dirindukan surga, dibenci neraka. Kalau kita orang yang pemurah, as-sahiyu pemurah, al-bakhilu pelit. Insya Allah semuanya pemurah-pemurah. Amin ya Rabbal alamin. Di Barat itu ada orang kaya Bu meninggal, bukan beca pada nangis Bu. Kata orang, Pak kenapa menangis? Ya nggak ada yang ngasih makan Jumat berkah lagi, nggak ada yang ngasih saya apa tuh uang tip lagi nih kalau disuruh-suruh sama bos ini Bu ya. Jadi yang kita omong Bu, yang takziah itu orang-orang malu, orang-orang apa? Orang-orang situ tuh Bu merasa kehilangan banget. Kenapa? Ini orang kaya sudah meninggal, kan yang ngasih tolongin saya siapa? Yang ngasih saya modal, yang ngasih saya Jumat berkah, yang ngasih saya nasi kok, yang bisa tuh dikasih minuman, Ibu ya. Kehilangan sama tuh Bu di dunia ini udah nampak ya Bu. Ada bos batik di Pekalongan Bu, ditanya wartawan, Bapak nggak sayang sama dia? Bapak sayang dong. Itu Bapak siapa yang datang dibantu? Anak yatim, Bu Ampa, saudara, teman, orang miskin, para Bu, ada yang ojol ya, ojek online, supir taksi. Pak nggak sayang sama dia? Sayang. Kenapa Pak sayang? Makanya saya kasihin orang, saya titip. Karena saya sayang sama diri saya, sama apa saya titip. Ntar di akhirat tinggal saya ambilin aja. Gitu. Terus Bu, kadang-kadang kita bilang Pak nggak sayang, sayang itu nggak bagi. Kalau dia lain Bu, sayang itu dia berbagi. Gitu ya. Jadi bilang sayang dong, saya nggak sayang sama duit. Kok Bapak ngasih-ngasih aja? Karena saya sayang sama duit saya bagi-bagi, saya titipkan jadi milik saya. Jadi kita ibu sedekah bukan buat orang miskin Bu, buat diri kita sendiri. Ketika kita nolongin saudara Bu, bukan buat kita. Maaf, bukan buat orang yang kita bagi yang lagi sedang sakit itu atau yang sedang membutuhkan, tapi buat diri kita sendiri. Kalau kita ingat itu, insya Allah kita nggak sayang. Ini saya mau kasih saudara sedang sakit, kasih orang miskin, kasih pengemis ya Bu, atau kasih anak yatim, itu bukan buat orang yang kita bantu, tapi buat diri kita sendiri. Makanya kata bos batik di itu, saya mah nggak sayang. Kasih gimana Pak? Iya, saya titip aja, terus tinggal saya ambil. Karena saya sayang menurut saya, maka saya tidak sayang membaginya, terjadi milik saya. Ya? Atau dengan bahasa lain Ibu, ketika saya ke Semarang, saya ketemu nih dengan Bu Joyce. Bu Jiza, kemana? Saya masih ada terusannya Bu, masih terus lagi ke Jogja Bu. Saya mau pulang. Bisa ditip aja oleh-olehnya sama saya buat anaknya di Pondok Gede, Pondok Melati atau di Pura Melati. Jangan Bu, nggak repotin. Oh nggak apa-apa, titip aja, saya mau langsung pulang kok. Saya dari Semarang langsung pulang, baca kan masih ada terusannya. Bu, kira-kira tawaran menarik tuh Bu. Saya mau nggak, mau nggak dijual barang saya kepada Ibu Joyce? Kan penawaran menarik. Nggak ngerepotin Bu, enggak saya bawa mobil kok. Udah Bu, silakan aja titip di mobil saya. Ibu, saya titip itulah sedekah saya.
Saya titip tadi Bu, itulah infak saya, kan Bu. Nah jadi Bu maaf saya nggak capek bawanya, saya nggak beresiko hilang. Kenapa? Udah saya titip sama Bu Joyce. Insya Allah Bu, oleh-oleh saya sampai ke rumah, dijamin, ya kan Bu. Nah itulah Bu ilustrasi kita sodako. Ada orang Bu minta atau katakanlah menunjuk kebaikan, Bu titip sama saya aja Bu, saya langsung pulang kok. Saya masih ada acara berikutnya Bu ya, atau saya mau terus ke kota lain gitu. Nah itu Bu saya titip itulah Bu namanya sodako kita. Kita titip itu sama anak yatim, panitia apa Bu pembangunan masjid, kemudian orang doa apa, saudara-saudara yang membutuhkan kita titip, ntar kita tinggal ambilin mana? Ambilnya di akhirat. Ambilnya ketika nanti kita Bu masuk liang kubur. Maaf ya Bu, soalnya munafikun di sana dikatakan ada orang yang nggak siap mati Bu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, tunda dulu umurku sejenak. Jangan mati sekarang ya Allah. Kata Allah mengapain? Fa asaddaqa, aku mau sedekah. Kenapa ketika sakratul maut Ibu Allah menyebut sedekah? Karena sedekah itu Ibu pahalanya paling besar dibanding ibadah-ibadah yang lain. Aku aku jadi orang soleh, aku mau sholat dulu, aku mau, maaf Ibu, mau baca Quran, aku mau ngaji. Dulu waktu sehat gak mau, waktu hidup gak mau. Pas mau meninggal Bu, dia nawar manfaat, sedekah, aku mau sedekah. Aku ingin beramal soleh, kata Allah udah telat nggak bisa. Ya Allah, aku ini sudah ibadah, bagus. Aku sudah baca tuh, ya, kitab sucimu, kitab Taurat aku udah baca, aku sudah banyak berbuat baik. Aku tak pernah lakang menyebut namamu ya Allah. Kata Allah, bagus. Sudah maksimalkah ibadahku? Kata Allah, belum. Ada yang lebih aku senang, wahai Musa. Apa? Kau buat senyum saudara-saudaramu, buatlah senyum hamba-hambaku, tolong bantu kesulitan mereka. Jadi Bu, kata Musa, aku udah ibadah, bagus. Aku udah zikir baca Taurat, bagus. Kalau kita baca Quran ya buat tadarus misalnya, bagus kata Allah. Tapi ada yang lebih aku senang lagi, wahai Musa. Apa itu? Buatlah senyum saudara-saudaramu, bantulah hamba-hamba yang butuhkan, entah itu tenaga, uang, ilmu, saran, gitu kan Bu? Atau apa yang bisa kita sumbangkan, silakan. Itu buat aku lebih senyum lagi, buat aku lebih senang. Nah itu Bu, jadi ada hablum minallah, hablum minannas. Ada satu pengaduan seorang tetangga Rasulullah, tetangga aku itu waktu sunahnya rajin, baca Qurannya intensif, sholatnya bagus, tapi mulutnya comel. Nah, suka gibah, suka buka-buka aib saudara dan teman-teman tetangganya. Kata Nabi dia masuk neraka. Ada lagi tetangga Rasul kenapa? Dia ibadahnya biasa-biasa aja, tapi sama tetangga baik, peduli, bicaranya tertata rapi, nggak menyinggung perasaan orang lain, nggak gibah, nggak suka buka aib orang. Kata Nabi Bu, dia di surga. Nah, itu Bu ya. Jadi alhamdulillah suka penting Bu. Ibadah kepada Allah urgen Ibu, ibadah kepada manusia juga Bu urgen juga. Jadi ada beli badan dari enak Bu illa hablum minannas. Rekan kita sama mereka menghubungkan dua keharmonisan, harmonis secara vertikal kepada Allah, harmonis Bu secara horizontal hubungan kepada sesama manusia. Jadi ciri orang takwa itu setelah kita remah hasilnya takwa. Orang takwa itu kata Allah, al-ladzi yunfiquna bis-sarra wad-dharra. Berinfak ketika dia sedang berjaya, ketika sedang bergelimang dengan harta kemewahan, dan ketika dia susah dia juga tidak pernah luput dari bersedekah. Jadi kalau lagi mungkin agak sedikit kurang rezeki kita, maaf ya sedikit, tapi tetap ngasih. Jangan bilang, aduh maaf ya nggak ada duit, kamu jadi begini nggak ada Bu. Nah, maaf ya mungkin nggak seperti biasa. Oh nggak apa-apa Ibu. Mungkin maaf Ibu, saya bilang tadi pensiun Ibu ya. Perusahaan mungkin agak sedikit goyang karena masih suasana pasca corona gitu kan. Tapi tetap ngasih, itu tanda orang takwa. Yang kedua kata Allah, wal kaziminal ghaiz, menahan marah. Saya mau tanya sama Ibu, itu suka marah apa ya? Suka marah Bu? Kadang-kadang ya, saya juga suka marah Bu. Ada marah yang boleh ya Bu? Suruh duduk sholat, marah boleh nggak? Sholat sayang nggak sama nenek. Sholat. Oh nenek itu saya, oh yang bagus Ibu ya. Boleh Bu marah untuk kebaikan. Memerintahkan cucu untuk sholat, bersabar kepada menantu Ibu ya. Menasihati anaknya mungkin Bu kurang lurus jalannya, atau ada teman Bu yang mungkin kurang istiqomah di dalam kebaikan ke pengajian, kita Bu nasihatin. Tapi maaf Bu ya, marahnya positif Bu. Marah positif tanpa emosi. Marah positif itu Bu tidak pakai maaf Bu.
yang namanya maaf tanda suruh. Jadi volumenya kata aja ya Bu ya, itu marah yang baik ya. Mana Bu yang kita kendalikan marah Bu? Marah emosi tentang dunia, berantem Ibu gara-gara duniawi, ada yang nggak rukun sama saudara gara-gara warisan, ada yang nggak mau disaingin hidupnya, jangan Bu ya, harus kendali marah. Kenapa Ibu? Marah kalau lagi puasa marah Ibu nilai imunnya berkurang atau habis kalau emosinya tidak terkendali. Nah itu ya, menahan marah. Ada seorang sufi Bu Ibrahim bin Adam, dia dicaci maki Bu sama seorang. Dia bilang, kamu tuh ya zaman sekarang banyak ustadz yang suka ngasih materi nggak ikhlas dalam berjuang gitu. Pokoknya dicaci maki Bu ya. Kata-kata itu guru dicaci maki Bu. Kata muridnya gini, kata ikut Pak, tuan guru kok diam aja dicaci maki, biarkan dia mengungkapkan apa yang dia inginkan. Kalau itu benar dalam hati diriku, aku ini gak terus dalam berjuang, aku ini usah nggak benar, semoga aku bisa memperbaiki diriku. Dan kalau dikatakan tidak benar, semoga Allah mengampuni dosa-dosa dia. Ibu dicaci maki orang, itu di depan murid Ibu ya, Ibu diam aja bisa nggak Bu? Di depan pengurus kawan uang, bisa Bu? Caci maki diam aja bisa? Langsung ucap-ucap Ibu ya? Aduh, merah, mukanya merah, aku tuh matanya melotot Bu ya. Enggak, insya Allah ya Bu ya. Bu. Jadi seorang sufi Ibrahim Adam Bu dicaci maki, ditunjuk-tunjuk Bu. Apa kalau orang marah tuh Bu? Tunjuk-tunjuk kayak orang ceramah Bu ya. Tapi Bu dia diam aja Bu. Jadi muridnya greget Bu. Pengikutnya yang pada diam aja sih. Tuan guru jawab dong, bagus gitu. Biarkan dia berbicara. Kalau dia katakan yang ada pada diriku, aku tuh aibnya kayak gitu Bu, jelekin aku bisa perbaiki diriku. Kalau tadi celotehannya, omelannya yang kasar itu gak ada diriku, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Cakep Bu? Cakep Bu? Bisa begitu Bu? Suami lagi marah, Ibu diam, bisa nggak? Suami lagi ceramah, Ibu diam aja, bisa Bu? Bisa, insya Allah. Alhamdulillah, amin. Teman lagi bicara tentang aib kita, mungkin depan kita Bu ya, kalau di belakang namanya aib Bu. Kalau di depan tuh sukhriyah misalnya, Ibu diam aja dengan sahabat, kalau udah senyum gitu ya, bisa Bu? Kalau bisa hebat. Jempol. Insya Allah ya Bu ya. Wal kadzimin al-ghaiz, pandai menahan Lihat Nabi Bu, ketika ada seorang Nabi Bu, orang kafir tidak sebawa pedang, Nabi sedang santai-santai Bu istirahat Bu ya, baru pulang dakwah. Lalu langsung dikalungkan, hei Muhammad, siapa yang menolongmu? Hei Muhammad, Allah yang menolong saya. Itu ngomong Allahnya Bu dari lidah yang gak pernah bohong. Nabi Muhammad bilang Allah itu Bu, lidahnya gak bisa sebagai orang Bu ya, gak pernah buka-buka aib orang Bu, lidahnya Rasulullah itu suci. Karena Bu yang berbicara ini lidahnya suci, orang suci, Allah. Langsung bergetar tuh Bu, tangannya Rasul, pedangnya jatuh. Diambil lagi sama Nabi, kirain Daksu mau dikalungin lagi lehernya Daksu, ternyata enggak. Ya Bu, siapa yang menolongmu wahai Daksu? Ya, diam aja. Ini pedangmu, silakan bawa pulang. Saya tidak pernah bermusuhan denganmu, saya tidak pernah membencimu wahai Daksu. Pulanglah. Ya Bu, langsung Bu ya. Maka Jibril menahan marah Nabi Bu. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Bukan yang menahan marah, tapi memaafkan sesama manusia. Kata Dale Carnegie itu Bu, orang Perancis Bu, beliau sepupu. Anda susah mencintai musuh Anda, tapi kalau Anda ingin sehat, Anda ingin cantik, lupakan mereka dan maafkan mereka. Mencintai musuh susah ya Bu. Mencintai Bu Joyce gampang karena beliau orang baik, alhamdulillah. Ya Bu, mencintai teman saudara gampang ya Bu, karena dia baik ya Bu. Tapi mencintai musuh, kata Dale Carnegie, susah Bu. Kata orang Malaysia, susah mencintai musuh. Kalau Anda bisa mencintai mereka, lupakan dan maafkan mereka. Insya Allah Bu, sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin ya Bu ya, luar biasa. Nah ibu-ibu yang berbahagia, ada memberi, ada meminta. Mana yang lebih berat? Memberi maaf apa meminta maaf? Memberi maaf. Kan ada kesal sih. Karena masih sebel, masih maaf Ibu, nggak segala dendam ya, masih ingat aja kesalahannya dia sama saya. Kan? Tapi kata Allah, kalau orang bertakwa Ibu, dia harus memberi maaf.
maaf. Kenapa Ibu? Syaratnya Allah mengampuni dosa kita, maafkan saudara-saudara kita. Insya Allah. Susah Ustazah saya melupakan. Kenapa? Salahnya terlalu besar, menyakitkan. Kenapa? Suami saya diambil sama dia. Misalnya gitu ya. Dia punya utang mau dibayar ya. Utang masalah utang ya. Maafkan harus. Jangan halal bihalal. Maafin ya. Lunas. Yang lunas yang mana nih? Utang mau nggak lunas. Yang lunas kesalahan. Ya tinggal ditagih kan udah lunas. Kapan lunasnya Bu? Orang halal bihalal lunas. Zero. Zero mau kesalahan di hati. Utang tetap utang. Utang harus bayar itu Bu ya. Jangan salah persepsi. Lunas apa nih? Lunas kesalahan. Duit belum lunas. Ibu memberi maaf menenangkan, memberi maaf menyehatkan, melupakan salahnya orang sama kita Bu, kita jadi maju dalam hidup dan jalan dengan Pak. Kalau dendam, belum memaafkan Ibu, membuat kita Bu nggak maju dalam hidup, jalan di tempat. Lihat orangnya kesel, lihat rumahnya sebel. Lihat dia lebih hebat dari kita Bu, tambah penyakit hati kita Bu. Karena kita di hati masih membekas. Walaupun Bu katanya Bu Bu ya, seorang ahli psikolog itu, perempuan itu bisa memaafkan, nggak bisa melupakan. Cuma katanya Bu. Tapi kalau beriman nggak, Ibu kawan kayak gitulah. Memaafkan sekaligus melupakan. Insya Allah. Katanya perempuan itu ahli sejarah. Ahli sejarah Bu ya, anaknya salah 5 tahun lalu masih ingat Bu. Suaminya salah 10 tahun lalu masih ingat lagi tuh. Kata perempuan itu ahli sejarah. Ahli sejarah sebenarnya bagus ya Bu. Ahli sejarah. Udah Bu, lupa aja, lupakan biar sehat. Lupakan dulu ya. Oke, sekarang meminta Bu. Meminta maaf katanya Bu tawadu. Apa tawadu? Rendah hati. Artinya tawadu, tahu warna duit. Perempuan paling tahu tuh. Nah ini tawadunya bukan yang kedua ya. Tawadu itu rendah hati. Kalau tawadu yang kedua tahu warna duit. Yang merah berapa yang merah Bu? 100. Biru 50.000. Paling tahu Bu ya. Perempuan paling tahu. Termasuk saya perempuan. Oke Bu. Meminta maaf pertanda dia orang yang tawadu rendah hati. Yang kedua Bu, dia sadar di manusia Bu, tanpa salah dan lupa. Yang ketiga itu meminta maaf itu mulia. Meminta maaf itu sifat orang yang mulia, menyadari saya banyak salah. Memberi maaf juga mulia. Pertanda Bu dia tidak dendam. Hati-hati yang suka dendam Ibu, apalagi pakai tambahan. Dendam kesumat. Apa kesumat Bu? Membekas mendalam. Ya, yang bagus mana Bu? Yuk pakai akhlak Nabi Bu. Memberi maaf sebelum dimintai maaf. Orangnya belum minta maaf. Begitu Bu, dia bikin salah sama kita Bu, janji nggak ditepatin Bu. Kita udah masa-masa Bu nggak datang tuh Bu misalnya. Udah Bu, begitu dia salah saya maaf. Itu paling bagus tuh. Memaafkan sebelum dimintai maaf. Bisa Bu? Insya Allah. Ini akhlaknya orang dekat sama Allah. Waliullah, Nabi Rasul memaafkan sebelum dimintai maaf. Itu Rasul langsung maafkan Rasulullah. Walaupun ngalungin pedang Bu, buat Nabi takut, jadi maafkan. Pulanglah bawa pedang wahai Rasul. Aku tidak pernah bermusuh denganmu, aku tidak pernah membencimu. Bawa pulang lagi nih pedang. Bu, gue maafin deh kalau dia minta maaf. Ini masih bersyarat. Gue maafin kalau dia datang minta maaf. Kalau nggak datang minta maaf, Nggak sorry ya. dimaafin. Nah, sorry ya. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua ini masih bersatu Bu. Saya maafkan kalau dia minta maaf. Entah dia datang, entah WA, entah telepon. Jadi masih ada syarat. Dimaafkan Bu, atau saya maafkan kalau dia datang minta maaf. Lewat WA, lewat telepon atau dia datang. Yang ketiga paling jelek. Yang kedua masih lumayan. Cuma sama satu. Yang ketiga ini Bu, nggak akan saya maafkan sampai saya mati. Dendam. Dendam. Matinya bawa dosa, matinya bawa beban. Nggak saya maafkan sampai saya mati. Ada yang syaratnya agak aneh juga, nggak akan saya maafkan sampai melangkahi mayat saya. Berarti dia kayak si Pitung berantem dulu kan ya. Jagoan ya.
Bu, nomor 2 itu masih lumayan. Saya maafkan kalau ada minta maaf. Masih lumayan kok, belum bersyarat ya. Belum nomor 1. Yang ketiga ini bahaya Bu. Mati penasaran, matinya susah. Matinya Bu gak diridhoi Allah. Ya Bu ya. Matinya bisa jadi suul khatimah, apa bawa dendam ke semua. Ada orang Bu udah sakit parah, maaf udah mau meninggal masih bilang, tolong ya kalau meninggal jangan dibilangin sama saudara Maya di Cibinong yang di Uno tuh, mama dendam sama dia. Astagfirullah Ibu, udah pada mati masih dendam aja. Lupakan ya Allah, ya. Biar matinya mudah, biar husnul khatimah, biar ruhnya wangi Bu, dan santai-santai seperti para malaikat. Ruhnya siapa ada wangi banget, Ibu muslimah kawan nua, oh pantesan orangnya rajin ngaji, oh maaf, disambut malaikat Bu, kenapa? Wangi. Tapi kalau orang yang maaf ya Bu, yang bawa dendam dari itu, maaf ya, masih kepada Allah, bau busuk. Ini ruhnya siapa nih, bau busuk kan? Santai-santai malaikat nggak mau nyambutnya Bu ya. Tempatnya beda ya Bu. Orang-orang mulia itu ilin, orang-orang yang masih pendam sijin. Tempat ruhnya beda. Ya Allah, nauzubillah min. Jadi Ibu, hasil Ramadan kita takwa itu pertama berinfak dan suka dan duka, punya banyak sedikit berinfak. Yang kedua mengendalikan amarahnya, emosinya. Yang ketiga Bu, memaafkan kepada sesama manusia. Luar biasa. Pertama yang keempat Ibu, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang-orang yang muhsin, bukan muhsin atas. Muhsinin, orang yang gemar berbuat baik, Ibu ya. Mana berbuat baik Bu? Dia tidak memberi, aku memberi. Dia zalimi aku maafkan. Dia nggak pernah datang, aku yang datang. Itulah muhsinin. Mengambil miskin pada diambil, kok memberi banyak kepada harus dia beri. Itu muhsinin namanya Ibu ya. Ada 3 orang muhsinin Bu. Memaafkan sebelum dimintai maaf. Dia memberi kepada orang tidak perlu memberi, walaupun dia beri kita dermawan terus murah terus. Yang ketiga Ibu, kita selalu bersilaturahim walaupun tidak pernah ke rumah kita. Itulah orang yang muhsinin, gemar berbuat kebaikan. Alhamdulillah. Ya Bu, insya Allah itu termasuk ya Bu ya. Ada Iqran 133 dan termasuk juga orang-orang yang senantiasa idin dan faizin. Idin kembali suci, faizin sukses menang untuk meraih Bu ya, keutamaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan Bu, ini yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat dan selamat menikmati indahnya hari raya Idul Fitri. Semoga kita termasuk doa yang cantik tadi Bu ya. Baik, Ibu kita tutup dengan doa. Kita berdoa kepada Allah SWT. Kita semua untuk Ibu Joyce ya. Sehat ya Bu, semangat ya Bu. Amin. Tetap cantik Bu. Siap. Bu, mari kita baca ulang surah Al-Fatihah. Kita berdoa kepada untuk Sayyidul Bait, Ibu Hadi Joyce, keluarga. Semoga Allah berikan kesehatan, kesembuhan, kembali sehat walafiat. Amin. Semangat ya Bu ya. Amin. Dalam lindungan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ayahnya beliau Bu, Pak Sahrul, Soleh, mudah-mudahan dengan tempat yang terindah di sisinya, di Amin. rasanya, Amin. keindahan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Aman dan nyaman. Amin. Jadi ahlul jannah. Amin. Kita semua Bu yang berdoa di sini, Allah berikan kita kesehatan yang paripurna, Amin. rezeki yang melimpah dan berkah, urusan yang mudah, keluarga yang sakinah, Amin. dan dalam husnul khatimah. Amin. Kita lakukan hari ini semoga menjadi kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Setiap langkah kaki kanan kita menjadi derajat di sisi Allah. Amin. Kaki kiri kita menjadi kifarah, menjadi pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Najib nanti kita menjadi generasi yang terbaik, salihin dan salihat. Amin. Suami-suami kita yang sudah tiada, Allah berikan yang terindah di sisinya. Amin. Masih hidup, Allah mulakan kehidupannya, Allah sehatkan badannya. Amin. Bacakan ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sayangi kami ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Ya Allah, sayangi kami, satukan kami nanti di syurga-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Terima kasih Mama.
Teddy yang berulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat, karirnya Amin. lancar terus. Bu, Amin. Ya. Bisa menjadi abdi negara yang istiqomah, bisa menjadi kebanggaan keluarga, Bu, ya. Dan Amin. bisa mengangkat martabat orang-orang Islam, insya Allah. Susun Red Call Teddy Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Terima kasih. Mohon maaf, semoga diijabah ya, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Azizah. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Dan dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga kita memperoleh berkah dan semakin memperkuat tali silaturahmi di antara kita semuanya. Amin. Selaku pembawa acara, bila ada kata-kata yang salah saya acara ini, ada informasi sedikit. Nanti setelah acara selesai ada bingkisan sebagai tanda kasih dan ucapan syukur dari Ananda Letkol Teddy Indrawijaya, Amin. tercinta dari Ibu Patris Nurbayan yang kebetulan kemarin berulang tahun. Amin. Untuk itu terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Patris dan Bapak Letkol Teddy. Semoga barokah. Amin. Amin. Dan mari kita tutup acara ini. Terima kasih juga Ibu Darah sudah membawa makanan. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah ikut membawa makanan untuk kita nikmati bersama pada siang hari ini. Amin. Dan mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan sebelum kita menikmati santap siang yang telah disiapkan oleh Sahibul Bait, mari kita bersalam-salaman. Mungkin iya, kita bersalam-salaman. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك السلام عليك. Seperjuangan di Humas, terima kasih sudah datang. Kebetulan ada halal bihalal di rumah kawan-kawan muslimah. Terus kalian kita bersilaturahmi, alhamdulillah saya sudah sehat. Terima kasih Mbak Mia, Mbak Ajeng, Mbak Popi dan teman-teman yang lain. Siap. Terima kasih. Siap. Sehat selalu Bu ya. Amin. Insya Allah ya. Iya. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على متوج بالكرامة. السلام عليك السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك ألقى الأنبياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك ألقى الأذكياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.